Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma bima yanfa'una innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang berbahagia ini kita senantiasa selalu mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ringannya lisan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan yang kita lewati pada tahun ini menjadi bulan yang barokah dalam kehidupan kita, sehingga seluruh amalan puasa, salat, sujud dan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu fadilah penghafal Al-Qur'an. Apa sih fadilah yang kemudian didapatkan dari seorang hamba yang kemudian dia mewakafkan dirinya, mewakafkan waktunya, meluangkan waktunya sebagian dari umurnya untuk menghafalkan kalimat ayat yang telah tertulis di dalam Al-Quran, yang itu adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah masalah tentang tujuan kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tujuan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Ini tidak mengacu pada hafalan Al-Quran saja, tapi kepada seluruh amalan ibadah yang kita kerjakan. Kita harus perhatikan satu hal ini, masalah tentang ikhlas, masalah tentang peruntukan amalan ibadah kita yang kita kerjakan untuk siapa, ya kan? Dan kita dituntut di dalam syariat Islam, syarat yang menjadi amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul, sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita dalam menghafal Al-Qur'an, kalau kemudian ana dan antum ingin mewakafkan sebagian dari umur kita untuk menghafalkan ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an, itu kita harus meniatkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Agar apa? Agar seluruh apa yang kita upayakan, jerih payah kita, waktu kita, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas dalam satu hadis, yang mana hadis ini membuat Imam Abu Hurairah itu pingsan berkali-kali. Ada satu sabda yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat Imam Abu Hurairah pingsan berkali-kali mengingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang kemudian membuat Imam Abu Hurairah pingsan berkali-kali ini, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah salasatun." Sesungguhnya nanti pertama kali manusia dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari 3 golongan. Dan 3 golongan ini adalah salah satunya adalah orang yang kemudian dia belajar ilmu, kemudian dia menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya kan? Terus kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Untuk apa engkau hidup di dunia terus kemudian menghafalkan Al-Qur'an dan belajar ilmu?" Terus kemudian si hamba tersebut menjawab, ya kan? "Saya belajar ilmu, saya membaca Al-Qur'an untukmu duhai Allah, agar mendapatkan ridhamu." Lalu apa Allah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta.
Ditanting oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanting oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena sesungguhnya di masa hidupnya ketika dia belajar ilmu, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar dikatakan dia belajar ilmu, agar dikatakan seorang alim, seorang yang berpandai dalam bertutur kata, seorang yang pandai dalam berdalil, seorang yang pandai dalam berdebat, ya kan? Terus kemudian kadzabta, kamu telah bohong, kamu telah berdusta. Engkau, ya kan, menghafalkan Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang qari, sebagai seorang penghafal ilmu, ya kan? Ini yang kemudian yang harus kita perhatikan supaya kita tidak menjadi atau masuk dalam satu golongan yang ditanting oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Karena sesungguhnya, ya kan, kalau kemudian sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang kadzabta ini tadi, kita ditanting oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sungguh amalan ibadah kita tidak ada yang tersisa. Kecuali hanya lelah saja, pahala sudah hangus, pahala sudah hilang. Maka yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah masalah niat. Masalah niat kita membaca Al-Qur'an, ayat demi ayat kita baca, ayat demi ayat kita baca artinya, lalu kemudian ayat demi ayat pula kita hafalkan. Itu kita selalu meniatkan, menata diri dulu, menata hati dulu. Ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sudah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menghafalkan Al-Qur'an ini adalah ittiba'ur Rasul, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jika sudah ikhlas, sudah ittiba'ur Rasul, maka ini semoga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fadilah-fadilah yang akan kita bahas untuk orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Yang pertama adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kita telah menurunkan al-dzikra yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya bagi Al-Qur'an itu telah kita jaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga sendiri, ya kan? Kalau kemudian di dalam kitab-kitab tafsir, ya kan, disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kalamnya, yaitu dari tahrif, dari perubahan. Kalau kemudian ada orang-orang yang ingin merubah Al-Qur'an, maka tidak akan bisa. Ataupun dari orang-orang yang kemudian ingin mengurangi dari Al-Qur'an, itu tidak akan bisa, ya kan? Karena apa? Janji Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Ya kan? Dan tentunya, ya kan, tidaklah Al-Qur'an saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an? Yaitu dengan mempermudah dari hamba-hambanya untuk menghafalkan Al-Qur'an tersebut. Jadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an adalah mempermudah para hamba-hambanya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya kan? Makanya kita sangat mudah sekali untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dari hambanya untuk menjaga Al-Qur'an kalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga si penjaga tersebut, ya kan? Ini ada satu kisah yang saya dapatkan dulu ketika saya masih di Jakarta. Saya bertemu dengan 3 orang yang kembar, namanya adalah Hanan, Manan, dan Ihsan, dalam satu event, ya kan? Kita sharing-sharing, terus kemudian kita bercerita. Beliau menceritakan dulu, ya kan, ketika beliau masih dalam pesantren tahfidz, terus kemudian ada salah seorang temannya yang dia itu sore-sore memurajaah hafalannya di bawah bangunan, di bawah gedung, ya kan? Sambil melihat kawan-kawannya yang di depan gedung itu ada lapangan, yang kemudian kawan-kawan lainnya ini bermain bola. Dia mengambil Al-Qur'an, terus kemudian dia memurajaah hafalannya, dimurajaah ayat demi ayat, surat demi surat, terus kemudian qadarullah wa masya'a fa'al. Ketika dia murajaah di bawah gedung, ya kan, di gedung lantai paling bawah, di teras, ya kan, terus kemudian apa? Ternyata gedung lantai yang paling atas itu digunakan untuk gudang.
tempat menyimpan barang-barang bekas. Terus qadarullah wa masya'a fa'al juga, ya kan? Di atas tersebut ada satu pintu yang ditaruh, ya, pintu lemari yang ditaruh di pagar lantai tersebut. Terus kemudian dengan takdir Allah, ya kan, pintu itu jatuh ke bawah tepat mengenai kepalanya si anak tersebut. Dan qadarullah wa masya'a fa'al. Ketika itu pintu, ya kan, jatuh tepat di kepalanya si anak yang kemudian memurojaah Al-Quran itu. Terus kemudian kepalanya anak tersebut pecah. Masya Allah. Bukan hanya darah yang keluar, bahkan apa yang ada di dalam kepala tersebut terlihat. Sontak teman-temannya yang ketika itu, ya kan, bermain bola, terus kemudian kaget dengan melihat kejadian yang seperti itu. Seketika kemudian anak tersebut dibawa ke rumah sakit, terus kemudian ditangani oleh dokter. Terus para asatidzah itu kemudian menelpon bapaknya, orang tuanya yang di rumah. Wahai bapak, anak bapak ada kecelakaan di pesantren, tolong bapak datang ke rumah sakit ini, ya kan. Terus kemudian si bapak bersama keluarganya datang. Sampailah di rumah sakit, si bapak langsung disuruh ketemu dengan dokter. Bapak ketemu dengan dokter, terus kemudian si bapak ini diceritakan sama si dokter tersebut yang menangani anaknya. Terus kemudian dikatakan, wahai bapak, kalaulah anak bapak ini nanti selamat dan masih bisa hidup, maka dia akan cacat total. Karena kepalanya yang kena. Ya kan? Kalaulah dia kemudian tidak bisa diselamatkan, maka saya mohon maaf. Hanya itu yang kemudian saya bisa usahakan. Dengan tegar, bapaknya, sang ayah, si anak yang kemudian kepalanya pecah ini langsung jalan menuju anaknya, menuju kamarnya si anak. Dilihatnya, ya kan, kepala si anak ini penuh dengan balutan. Terus kemudian ditunggu, ya kan, ditunggu sama si bapaknya itu. Datang kemudian sampai setengah malam. Di tengah malam bapaknya menunggu, kemudian dia ngantuk-ngantuk si bapaknya ini. Tepat di samping ke ranjangnya si anak tersebut, ya kan. Dan qadarullah wa masya'a fa'al. Janji Allah Subhanahu wa taala menjaga orang yang menjaga kalamnya, ya kan. Si anak tersebut kemudian bangkit, ya kan. Kemudian duduk melanjutkan melantunkan ayat suci yang telah dia, ya kan, dia murojaah. Dia lanjutkan dia, ya kan. Sontak kemudian ketika itu bapaknya kaget, ya kan. Kaget dan seluruh orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut kaget. Anak ini divonis oleh dokter, kalaulah dia sembuh nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak sembuh berarti meninggal dunia. Tapi apa, ya kan? Ketika itu dia dikagetkan, ya kan? Terus kemudian dia melanjutkan hafalan Al-Qur'annya, murojaahnya. Bapaknya kaget, disadarkan sama bapaknya, wahai anakku, ya kan? Apa yang kau rasakan? Si anak kemudian balik bertanya kepada si bapak, bapak, saya lagi di mana? Kamu lagi di rumah sakit. Kenapa saya ada di sini, ya kan? Terus kemudian ditanya sama bapaknya, apakah engkau tidak merasakan sesuatu? Enggak, Pak. Saya tadi itu seingat saya megang Al-Quran, ambil Al-Quran, terus kemudian saya murojaah di bawah gedung, ya kan, sambil melihat teman-teman main bola, saya murojaah. Tiba-tiba saya terasa ngantuk. Terus kemudian saya tertidur. Bangun-bangun kok sudah ada di rumah sakit, ya kan? Masya Allah sekali. Satu kisah yang sangat saya pun tidak bisa melupakan kisah ini ketika saya bercerita dengan tiga kawan yang kembar dan hafid tersebut, ya kan. Masya Allah sekali. Bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ketika ada hamba yang kemudian dia menjaga Al-Qur'an, menjaga kalamnya, maka Allah yang menjadi walinya, Allah yang menjadi pembelanya, Allah yang kemudian menjadi orang nomor satu, zat nomor satu yang kemudian apa? Yang terdepan untuk orang yang menjaga kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah yang pertama adalah tentunya ketika kita menghafalkan sebagian ataupun seluruhnya dari ayat suci Al-Quran, janji Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita. Kita menjadi walinya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita sudah berikrar ingin menghafalkan Al-Quran, maka selesaikan. Bismillah, ya kan.
dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat, ya kan? Terus kemudian apa? Kita hafalkan ayat demi ayat. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadi orang zat yang nomor satu, kemudian menjaga kita. Fadilah yang pertama. Ya kan? Kemudian sebenarnya banyak sekali sabda-sabda Rasulullah SAW tentang fadilah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, ya kan? Kita sebutkan beberapa. Yang pertama, ya kan, orang yang dia menghafalkan Al-Quran, ya kan, mengikrarkan dirinya untuk menghafalkan Al-Quran, ya kan, dia adalah orang yang pantas didahulukan dalam setiap hal, ya kan? Dia yang pantas didahulukan pada setiap hal, ya kan? Apa landasannya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alahum bisunnah, ya kan? Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu, hendaklah seseorang yang kemudian menjadi imam, ya kan? Kalau di sini di dalam hadis tersebut, ya kan, menjadi imam salat, ya kan? Dan kita bisa melebar luaskan, ya kan? Seorang yang hafal Al-Quran itu tidak hanya kemudian pantas untuk menjadi imam sholat saja, tapi pantas juga untuk memimpin, pantas juga didahulukan dalam setiap perkara, ya kan? Aqra'uhum li kitabillah, dia yang kemudian paling fasih, paling banyak hafalannya, paling dobit hafalannya, paling kuat hafalannya, ya kan? Terus kalau kemudian hafalannya sama bagaimana, ya kan? Fa'alamuhum bisunnah, maka di antara mereka yang hafal Al-Quran, yang harus didahulukan adalah yang dia paling faham tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini fadilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau yang penghafal Al-Quran itu berhak untuk didahulukan dalam setiap halnya. Dia berhak untuk menjadi imam sholah. Dia berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Dia berhak untuk kemudian didahulukan dalam segala sesuatu, ya kan? Karena kalau orang kemudian sudah menghafalkan Al-Quran, ya kan, terus kemudian kesehariannya itu berlandaskan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Tidak ada yang kemudian diberikan oleh Allah selain keridhaan yang di sisinya, ya kan? Karena apa? Karena Al-Quran adalah salah satu, ya kan, peta, rule dalam kehidupan kita yang harus kemudian kita jaga. Kalau kemudian kehidupan kita sudah menghafalkan Al-Quran, kita faham tentang Al-Quran, kita faham ayat tersebut, kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho, ya kan? Jadi itu yang pertama yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, dia berhak untuk didahulukan dalam setiap halnya, terlebih lagi dalam permasalahan imam sholat. Lalu kemudian dulu pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, ya kan, ada 2 orang yang kemudian gugur dalam perang Uhud tersebut. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingung, yang mana dulu yang harus saya masukkan ke dalam liang lahat. Terus kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, mana di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Lalu kemudian apa? Lalu kemudian para sahabat menunjuk salah satu di antara keduanya. Lalu Rasulullah SAW kemudian mendahulukan orang yang paling banyak hafalannya untuk dikubur. Ini salah satu fadilah, ya kan, bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an, ya kan. Tentunya dia, ya kan, pasti didahulukan di setiap halnya, ya kan. Itu fadilah yang pertama. Adapun fadilah yang kedua, ya kan, kedudukan penghafal Al-Qur'an, ya kan, nanti ketika di akhirat itu sesuai dengan yang kemudian dia hafalkan, yang paling akhir dia hafalkan. Ketika seseorang yang menghafalkan Al-Qur'an, ya kan, ketika di dunia dia berikrar, dia kemudian mewakafkan waktunya untuk menghafalkan Al-Qur'an, nanti kemudian ketika dia meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka
inda akhiri ayati taqra'uha biha. Ya, itu tadi yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah orang yang kemudian menghafalkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah yang selanjutnya, orang yang kemudian menghafalkan Al-Qur'an semasa hidupnya, kelak di akhirat, ya kan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra' wartaqi warattil. Bacalah, ya kan, dan tartilkanlah bacaanmu. Kama kunta turattil fid dunya, seperti engkau telah membaca secara tartil, ya kan, Al-Qur'an tersebut ketika engkau kemudian masih di dunia. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang seperti ini, ya kan? Fa inna manzilataka inda akhir ayati taqra'u biha. Karena kelak, ya kan, nanti itu derajat surga yang ditempati oleh seorang yang kemudian menghafalkan Al-Qur'an itu sesuai di akhir ayat yang dia telah hafal. Kalau kemudian dia hafal 3 juz, ya kan, dari awal juz 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah dia hafalkan, dia baca, ditartilkan bacaannya sampai akhir juz 3, maka disitulah tempatnya. Disitulah tempatnya surga yang akan dia tempati. Seorang yang kemudian menghafalkan Al-Qur'an, dia mendapatkan derajat atau kemudian jannah sesuai apa yang kemudian dia hafalkan. Maka ini yang kemudian kita harus perhatikan, banyak sekali fadilah-fadilah yang didapatkan bagi seorang yang menghafalkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, di bulan yang berbarokah ini. Mari kita tingkatkan. Kalau kemudian kita memiliki azam untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka kita harus kemudian mengusahakan, mengupayakan, ya kan, azam tersebut, keinginan tersebut. Seperti yang dikatakan idza sadaqal azmu wa dhahasabil. Kalau kemudian azam kita, keinginan kita itu benar adanya, ya kan, keinginannya kuat, maka Allah nanti yang kemudian menunjukkan jalannya. Kalau kemudian kita menginginkan untuk menghafal Al-Qur'an, atau anak-anak kita pengen menjadi orang yang kemudian yang hafal Al-Qur'an, ya kan, kita motivasi untuk kemudian apa yang dia dapatkan kelak ketika dia telah menghafalkan Al-Qur'an. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.